Itu yang saya sudah khotbahkan pada hari Kamis ya. Dia sekarang sudah naik ke surga. Tidak ada yang dapat menggeser lagi Tuhan di sana. Tetapi ajaran-ajaran tentang Yesus bisa digeserkan dalam gereja. Itu sudah dialami oleh jemaat-jemaat di Kolose. Tambahkan ini, tambahkan itu. Paulus bilang, jemaat Kolose, cuma Yesus saja. Maka kalau saudara mau baca Fatsal 1, sama dengan Yohanes Fatsal 1, Yesus adalah utama, dia adalah gambar Allah. Gambar Allah. Dia adalah yang disulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan oleh dia menciptakan segala sesuatu oleh dia dan untuk dia. Segala sesuatu ada di dalam dia. Dia ialah kepala tubuh. Itu Yesus. Jemaat harus tahu. Jemaat di Kolose harus tahu. Yesus utama. Jemaat GABSD juga harus tahu. Yesus yang utama. Tidak dapat ditambahkan. Tidak dapat dikurangkan. Tidak dapat. Cuma Yesus. Keselamatan cuma Yesus. Yang menjamin hidup saudara cuma Yesus. Yang memelihara hidup kita cuma Yesus. Yang untuknya kita hidup cuma Yesus. Nggak ada yang lain. Kalau sudah lain, itu berarti kita sudah menyembah Allah lain. Kalau hidup kita bukan lagi untuk Yesus, berarti kita sudah geser Yesus dari tempatnya. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Saya mau ulang lagi, kalau Yesus itu yang utama, yang menyelamatkan kita hanya Yesus, yang menjamin kita hanya Yesus, yang memberi kita hidup hanya Yesus, yang menjaga kita setiap hari hanya Yesus. Jadi, ketika kita tidak menempatkan Yesus sebagai dia yang utama, kita sedang menduakan Yesus. Bahaya. Bahaya. Bukankah tanpa sadar kita banyak kali seperti itu? Nggak apa-apa. Saya sudah bilang kan kemarin di khotbah hari Kamis, ketika ada orang begini. Ketika ada masalah dia bilang pada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya harapan hamba-Mu. Kepadamu kami bergantung. Kapan lagi Tuhan? Hanya kepadamu kami bergantung. Saya kan sempat bilang hari Kamis. Jangan-jangan Tuhan bilang begini, enggak, saya nggak pernah lihat kamu bergantung. Enggak, saya nggak pernah lihat kamu bergantung. Sekarang kamu teriak-teriak bergantung. Kemarin kamu nggak bergantung. Kalau kamu bergantung pada saya, kamu aman. Karena saya kepala, saya penguasa dunia ini. Segala apa yang ada dimanapun, segala yang apa yang ada dimanapun, di mana saja, saya yang punya kuasa. Bagaimana bisa engkau sakit? Bagaimana bisa engkau sekarang mengeluh? Kalau engkau katakan engkau bergantung pada saya, pasti engkau tidak bergantung pada saya. Engkau sedang menduakan saya. Saudara tahu nggak kalau diduakan? Sakitnya di sini. David tahu banget. Kalau Pak Rehan udah lewat. Coba nah ini sakit di sini. Iya kan? Saya aja kalau jangan sampai masalah sampai di rumah ini kan. Kalau ada yang doakan, sampai orang Manado bilang, belum tahu kalau kita marah. Siapa mau tahu nggak marah? Memang Anda siapa? Memang kamu siapa? Belum tahu kalau saya marah. Saya nggak tahu. Kalau diduakan sakit banget, saudara. Jadi jangan sampai duakan Tuhan. Istri aja nggak boleh diduakan. Suami nggak boleh diduakan. Anak kalau di nomor duakan juga dia marah-marah. Ya kan? Nggak boleh. Ya Tuhan bagaimana? Diduakan tuh bagaimana? Bukan ada Tuhan lalu ada Tuhan. Tindakan, saudara, tindakan. Padahal kita mesti menyembah Tuhan, tapi kita lagi begini. Saudara, sopan nggak kira-kira? Lagi menyembah Tuhan tapi begini. Maksudnya gini, lagi berdoa tapi lagi pikir, aduh, ini apa namanya, tagihan ini. Aduh, apa ini bagaimana ini? Tapi lagi begitu. Apalagi kalau sudah bilang begini, Pak Agung sudah bilang begini, terima kasih saudara-saudara untuk beban dalam perpanjangan gedung. Aduh, tagihan ini. Itu nggak mendoakan itu. Bukan, mendoikan itu. Oke, nggak usah ngomong itu, nanti nggak enak lagi. Kolose pasal 4 aja, mari kita mulai. Apa yang mesti dibuat manusia? Orang percaya. 1, bertekunlah dalam doa.
Saudara berdoa nggak tekun? Saya berdoa nggak dengan tekun? Kita berdoa nggak dengan tekun? Saya sudah berkali-kali bilang ya, kalau makan, berdoanya itu kalau makan. Coba kalau makan, ini kan ini ulang, nggak tahu ya, Ibu Tanti bawa makanan? Kan ulang tahun. Biasa kita begitu kalau di sini, kalau ada ulang tahun, kita tunggu. Makanya kita bilang, selamat ulang tahun, panjang umur, diberkati Tuhan. Kadang-kala tuh kata-kata itu lagi tunggu makan. Ya kan? Kalau sudah kasih makanan, sebelum datang makanan ada minum, langsung minum, nggak pakai berdoa. Mesti pakai kata aja ya. Harus pakai. Belum berdoa. Nanti sudah datang makanan, apa? Rawon. Rawon datang, kemudian baru kita. Mari jemaat, Pak Soni tolong pimpin doa, Pak Soni. Jadi rohani kalau nasi sudah datang. Tapi air, padahal belum. Tuhan bilang memang benar, akulah roti hidup. Tapi juga kan dibilang air hidup juga kan. Ya kan? Saudara lihat, tekun berdoa nggak kita? Kan setiap hari saya kirim itu doa untuk pengurus. Saya bersyukur ada Mak, Ibu Heni Sanjaya. Mak, saya kirim malam. Jam 10, mak bilang ke saya, Pak Soni salah kali itu kan doa buat besok. Saya jadi tahu saudara, mak itu ternyata peduli banget kalau saya kirim sesuatu di grup. Yang lain untuk kasih jempol aja, kayak berdosanya mau dihina Roh Kudus gitu. Iya kan? Enggak, saya tidak perlu itu, tapi saya baru tahu, oh mak ternyata, dia bilang, saya salah kali Pak Soni. Saya bilang, bukan mak, itu doa buat besok. Supaya kalau ada orang yang mendoakan pagi-pagi bisa. Kalau kita bilang, oh saya sih nggak perlu begitu. Saudara berdoa nggak? Atau nanti sudah ada masalah baru datang pada Tuhan, Tuhan, hamba-Mu bergantung sepenuhnya padamu. Tuhan bilang, enggak pernah bergantung. Sakit banget itu saudara kalau dibilang begitu. Ya, berdoa nggak? Dibilang situ apa? Berdoalah dengan tekun. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap. Wow, kita pasti terima berkat itu kalau kita berdoa seperti itu. Terima kasih Tuhan. Ini tanggal berapa? 16. Ini hidupnya lagi menderita ini. Antara tanggal 18 sampai tanggal 25. Itu memang gini, kalau ayam penting garam lebih aja di rumah, garam. Iya kan? Selebihnya itu tinggal tunggu warung. Masih buka. Ya kan? Karena kalau ke Indomaret nggak bisa. Masih buka, tapi nggak bisa apa-apa. Ya kan? Seperti itu. Kalau sudah itu, terima kasih Tuhan. Nah ini tanggal-tanggal yang penuh dengan doa. Mulai tanggal 16 ini. Iya kan? Banyak sekali doa di sini. Kita berdoa, Tuhan, kira-kira masih sampai nggak ini tanggal 27. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tuh harus di belakang. Aduh, tinggal 2 liter. Syukur di GABSD nggak ada. Benar, karena di GABSD yang penting ada pulsa sama OVO. OVO. Nah itu, saya nggak tahu. Karena nanti lama-lama persembahan pakai OVO. Ya kan? Enggak. Yang penting ada itu kan. Jadi nggak perlu lagi sibuk. Bertekun nggak saudara dalam doa? Ini praktis banget ini. Nggak usah sibuk ajaran, ikuti aja PA tiap Kamis kan. Bertekunlah dalam doa. Maksudnya berdoalah dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Saudara berdoa nggak buat pelayanan? Tahu nggak kalau berdoa pelayanan begini, Tuhan berkatilah pelayanan GABSD. Lalu saudara pikir saudara sudah berdoa dengan tekun. Tuhan berkatilah pelayanan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berkatilah Tuhan. Saudara, kata sungguh-sungguh dan tekun di sini adalah berdoalah. Sebenarnya berdoalah dengan tepat. Boleh nggak saudara berdoa? Berdoalah supaya yang mengajar itu tetap sehat Tuhan. Kalaupun apa, berdoalah. Berdoalah supaya jemaat itu, dan itu akan menjadi panjang doa saudara. Karena kita memang suka berdoa pendek-pendek dan enak. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Bagus itu bukan doa. Doa itu. Tapi yang dimaksud di sini, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Saudara boleh bilang kalau berdoa, Tuhan tolonglah nanti ibadah hari Minggu, jaringannya bagus. Ya kan? Saudara-saudara yang main musik,
saudara-saudara yang memuji Tuhan, yang pimpin doa baca Alkitab Tuhan, supaya mereka diberi kesehatan, dan sesudah itu mereka pulang dengan damai. Bisa kan? Bisa nggak saudara berdoa, apa yang kita doakan kalau orang sakit? Berdoalah obat-obatan yang diminum. Itu kalau obat cair, Ibu. Kalau obatnya pil nggak bisa diminum itu. Kalau cair minum boleh, kalau pil nggak bisa diminum. Jadi saudara, Ibu cuma berdoa buat cair itu. Ya kan? Boleh nggak berdoa saudara sebut dengan baik? Boleh nggak? Kenapa saudara saya bilang ini? Kalau kita berdoa dengan itu berarti kita akan punya waktu untuk berdoa, cukup punya waktu. Saya mau berdoa untuk Ibu Tanti yang ulang tahun, Tuhan. Tolonglah agar kalau dia main musik, dia jangan jam 9 harusnya di sini, dia datang setengah 12 kayak gitu kan. Sudah bubar orang-orang gitu. Boleh dong kita berdoa begitu. Berdoalah untuk Pak Jimmy yang tadi liturgos, supaya dia ganti tuh HP lebih bagus lagi Tuhan, supaya gitu kan. Boleh kan kita berdoa begitu kan? Itu sederhana sekali, berdoa bagi guru-guru sekolah minggu. Karena saudara mau ngajar sekolah minggu, saya sudah ceritakan. Aduh, belum mulai sudah selesai dia. Belum mulai. Sudah selesai dia. Sudah Om? Belum, kan baru mulai. Kirain dari tadi lama banget nih Om. Coba bayangin, itu kalau sampai opanya, saudara lihat, itu kan perlu doa. Pernah nggak berdoa pas keluar pintu berdoa, Tuhan jagalah hamba-Mu dalam perjalanan, agar boleh tiba di gereja dengan selamat. Pernah berdoa begitu? Sampai gereja langsung, wahai, ada Bapak Kaden enggak? Enggak berdoa dulu, terima kasih Tuhan sudah pimpin sampai sini. Kan itu yang maksudnya, ini saudara, ini saya ulang lagi, ini kan sebenarnya tahu kan? Masa yang begini enggak tahu? Iya kan? Masa enggak tahu? Kan tahu. Berdoalah.